Untuk kematian ibu 33 orang sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, bersama saya Isna. Kembali lagi di Ngobras, Ngobrol Santai Kesehatan. Kali ini kita akan membawakan tema tentang COVID Ibu Hamil. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Isnaini Oktavia. Halo Ibu, selamat datang. Isna, halo Heather semuanya. Ibu Isnaini Oktavia ya Bu? Iya. Mungkin Ibu bisa perkenalkan diri dulu kepada seluruh Healthies yang ada di rumah. Halo Heather semuanya, selamat pagi. Saya Isnaini Oktavia. Di sini saya akan men-sharing tentang COVID pada ibu hamil. Ya. Mbak Isna, ini kan masa pandemi ini untuk ibu hamil meningkat. Karena kalau pandemi kita kan disuruh di rumah aja. Akhirnya dengan di rumah aja, ibu hamilnya jadi banyak. Oh iya. Karena ibu hamil banyak, kasus untuk COVID juga menyerang ibu hamil juga. Jadi ibu hamilnya juga banyak yang terkena COVID. Iya Bu, memang kalau kita bicara tentang COVID-19 itu saat ini sedang happening banget ya Bu. Nah, kali ini kita akan bahas lebih spesifik ya Bu, yaitu tentang COVID ibu hamil. Nah, kalau COVID ibu hamil sendiri ini tuh, kalau ibu hamil sangat beresiko atau tidak terjangkit COVID-19. Untuk ibu hamil sendiri sebenarnya belum ada penelitian ya kalau ibu hamil itu lebih beresiko. Tapi karena dengan perubahan fisik ibu hamil, dengan perubahan hormon, dengan penurunan daya tahan, biasanya kalau ibu hamil itu memungkinkan untuk virus masuknya lebih banyak ya. Mungkin lebih rentan ya Bu? Lebih rentan. Jadi ibu hamil harus hati-hati juga, tetap menerapkan prokes, memakai masker, terus rajin cuci tangan juga ya. Seperti prokes biasa 5M. Oh iya, jadi begitu Healthies, kalau ibu hamil itu mungkin resikonya sama ya Bu, seperti dengan yang lainnya. Tapi mungkin lebih rentan terjangkit COVID-19. Terus kemudian Bu, kalau misalnya ada ibu hamil, bingung nih Bu, di saat pandemi seperti ini, gimana sih caranya melindungi diri dari COVID-19? Sama seperti yang lain ya, jadi ibu hamil tetap, ya seperti tadi 5M itu ya. Rajin mencuci tangan, memakai sabun atau memakai hand sanitizer, atau juga bisa selalu di dalam tas kalau pakai tas gitu. Terus juga menjaga jarak, memakai masker, paling seperti itu. Ya, sama dengan yang lain. Tidak ada bedanya ya Bu, seperti sama dengan yang lainnya. Mungkin hanya lebih rentan saja. Iya Bu. Terus kemudian kalau ibu hamil nih, dalam mempersiapkan persalinan, ibu hamil itu apakah perlu untuk tes COVID-19 Ibu? Ya, untuk kebijakan dari Dinas Kesehatan Batang ya. Jadi ini untuk ibu hamil usia 13 minggu sampai 33 minggu itu kalau sekarang wajibnya divaksin. Ya. Jadi dulu sebelum ada vaksinasi ibu hamil, usia kehamilan 37 minggu ibu itu wajib di swab. Di pemeriksaan swab, jadi untuk mendeteksi ibu itu terkena COVID atau tidak. Itu tujuannya nanti kalau untuk pertolongan persalinannya. Jadi kalau persalinannya, misalnya ibu ini memang terdeteksi COVID, jadi untuk penolong persalinan, terus tempat persalinan juga kan khusus. Ada perlakuan khusus kesehatan ya Bu. Ada perlakuan khusus untuk ibu hamil yang mau bersalin dengan indikasi COVID. Nah Bu, kalau kita masuk ke persalinan ibu hamil nih, kalau ada ibu hamil di masa COVID-19 ini, kalau misalnya mau melahirkan, apakah harus operasi sesar atau tidak Bu? Enggak ya, jadi operasi sesar itu untuk ibu hamil dengan indikasi medis tertentu, jadi memang mengharuskan untuk sesar. Tapi kalau COVID itu dengan tidak ada indikasi penyakit atau indikasi penyulit, itu bisa bersalin seperti biasa, bersalin normal, tapi ya juga dengan prokes, dengan petugas kesehatan yang pakai APD lengkap dan lain-lain, terus dengan di ruang isolasi seperti itu. Jadi untuk meminimalisir penyebaran COVID juga untuk biar ibunya tetap ini.
Berarti kalau ada healthies di rumah yang sedang hamil nih Bu, yang utamanya pertama harus cek dulu ya Bu, cek COVID, periksa apakah terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Apabila tidak, berarti bisa tidak ataupun ada, berarti bisa melahirkan secara normal ya Bu, begitu ya. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Jadi itu juga ibu hamil biasanya sekarang pada takut di swab. Jadi mau bersalin tapi takut di swab. Karena takut mungkin nanti diisolasi ya Bu. Takutnya diisolasi. Padahal tidak. Jadi sekarang dicanangkan untuk vaksinasi untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil divaksinasi pada usia 13 minggu sampai 33 minggu. Jadi kalau ibu hamilnya sudah divaksinasi, nanti kalau mau bersalin sudah tidak di swab lagi. Jadi tidak ada pelindungan dari COVID-nya juga. Itu juga pelindungan buat bayinya juga ya. Memang untuk ibu hamil ini rentan ya. Dulu kematian ibu angka AKI ya, kalau tahun-tahun kemarin kali satu tahun itu 14, 16 gitu. Tapi untuk tahun ini untuk kematian ibu 33 orang sampai hari ini. Dan 19-nya itu karena COVID. Jadi kan banyak sekali ya. Itu sangat miris sekali. Ya Bu. Memang pandemi kemarin itu luar biasa sekali. Bagi umum juga, bagi ibu hamil apalagi. Kemudian Ibu, kalau ibu hamil mungkin ada healthies di rumah yang sedang hamil, terus bisa melahirkan di masa pandemi, kemudian kan otomatis pengen menyusui anak ya Bu, tapi kan mungkin healthies yang di rumah ada rasa takut Bu, karena mungkin belum paham apakah nanti takut bayinya ketular kalau misalnya terkonfirmasi COVID. Lah itu bagaimana Bu? Apakah bisa menyusui secara langsung? Iya, bisa. Jadi begini, untuk ibu hamil yang terkena COVID terus bersalin di puskesmas ataupun di rumah sakit, ya itu bayinya itu belum tentu juga positif COVID. Ya, kalau di rumah sakit sih biasanya setelah bersalin bayinya juga diperiksa dulu apakah terkena COVID atau tidak. Kalau di puskesmas sih tidak, ya, tidak diperiksa. Jadi untuk menyusui tetap bisa menyusui seperti biasa. Misalnya pun ibunya terkena, jadi untuk menyusui kalau bisa itu rawat gabung, jadi tidak dipisah. Satu kamar dengan ibu menyusui seperti biasa, tidak apa-apa. Sebelum menyusui cuci tangan, terus pakai masker juga. Protokol kesehatan ya Bu, tetap dijalankan. Itu untuk ibu hamil COVID dengan OTG yang tidak ada gejala. Ya. Kalau misalnya ibu hamilnya itu kok COVID dengan gejala, ada sesak, ada penyakit penyerta atau apa, terus tidak memungkinkan untuk menyusui secara langsung, ya bisa dengan ASI perah. Jadi ibunya memerah ASI dulu, terus ditaruh di freezer, nanti misalnya untuk menyusui tinggal dihangatkan saja, seperti itu bisa. Atau dengan relaksasi itu ya seperti tadi, jadi ASI-nya diperah, terus dikasih freezer, berarti kan ibunya tidak menyusui langsung. Nah, setelah nanti COVID-nya sudah sembuh, sudah dinyatakan negatif COVID, bisa menyusui lagi. Atau misalnya ibu untuk menyusui kan ibu biasanya kalau ibu menyusui terkena COVID biasanya kan ada cemas ya, takut. Penderita COVID itu luar biasa cemasnya, luar biasa untuk emosinya itu tidak stabil karena merasa dirinya itu beda dengan yang lain. Biasanya kan kalau diisolasi terus yang lain nggak mau deket-deket, nah jadi kan pikiran juga biasanya ASI-nya juga tidak keluar. Kalau memang AC-nya terpaksa tidak keluar, ya bisa pakai donor ASI. Begitu. Nah, mungkin ini juga salah satu yang menjadi ketakutan healthies di rumah ya Bu. Apakah kalau misalnya kita terjangkit COVID, ibu menyusui itu, apakah nanti bisa menular Bu ke anaknya? Ke bayinya? Kalau dengan prokes ya tidak. Jadi kalau kitanya menjaga terus prokes, kalau anaknya juga diperiksa tidak COVID, ya insya Allah tidak dengan prokes. Tapi kalau misalnya kita tidak pakai masker terus menyentuh langsung dan lain-lain, ya bayinya juga bisa tertular. Rentan ya Bu? Iya, rentan juga. Jadi tetap ya healthies, baik itu ibu hamil ataupun masyarakat umum tetap harus melaksanakan protokol kesehatan ya Bu. Yang intinya ya, yang pada intinya.
Oke, Healthies, mungkin pembicaraan kita kali ini sangat luar biasa sekali ya bersama dengan narasumber yang membidangi di bidangnya. Nah, untuk Bu Isna ini nih, mungkin ada pesan-pesan untuk Healthies yang ada di rumah yang akan disampaikan? Ya, oke. Untuk Healthies di rumah, terutama Healthies yang sekarang lagi hamil ya, jangan takut. Jadi memang pandemi belum berakhir, tapi kita bisa menjaga diri. Tetap ya jangan keluyuran dulu ya, tetap menjaga kesehatan, nutrisi juga dipenuhi, sering cuci tangan, terus pakai masker jangan lupa. Terus untuk ibu hamil ya jangan lupa vaksinasi, jangan takut vaksin untuk ibu hamil, itu aman, tidak apa-apa. Jadi kalau sudah 13 minggu vaksin aja ke puskesmas, nanti di sana ada jadwalnya sendiri, bisa menghubungi bidan desa atau bisa mengikuti IG puskesmas masing-masing ya, di wilayah masing-masing biasanya ada IG, langsung aja. Nanti ada jadwalnya sendiri. Juga nanti kalau bersalin nggak usah takut, misalnya pun terpapar COVID bisa bersalin dengan normal ya, di puskesmas bisa, di rumah sakit juga gitu. Mungkin itu Healthies, pesan-pesan dari Bu Isna ini yang sangat luar biasa kali ini. Dan intinya untuk ibu hamil maupun masyarakat itu tetap harus melaksanakan protokol kesehatan ya Bu. Walaupun COVID saat ini sudah mulai turun, tetapi resiko itu pasti ada ya Bu. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Is sudah berkenan datang di podcast kami Ngobrol Santai Kesehatan. Nah, oke, baik. Healthies yang ada di rumah, mungkin ini saja pembicaraan yang lumayan serius ya dari kita. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau kritik dan saran tentang podcast kami atau pertanyaan yang ingin dijawab yang belum tersampaikan, bisa nanti Healthies mengunjungi di Instagram kami yaitu @dinkesbatang, bisa DM ataupun komentar di situ. Dan nantinya podcast ini juga akan kami tayangkan di situ. Oke, Healthies, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ngobrol santai kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.